Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Batman vs Superman. Bantu-bantu untuk like dan subscribe ya film lovers, sehingga channel ini terus berkembang. Film dibuka dengan kilas balik ketika Bruce Wayne masih kecil dan orang tuanya yang adalah pengusaha kaya tewas ditembak oleh orang tidak dikenal. Pada hari pemakaman, Bruce Wayne yang masih sulit menerima kenyataan berlari ke arah hutan dan terpelosok ke dalam lubang yang penuh dengan kelelawar. Anehnya, sekelompok kelelawar ini malah menolong Bruce Wayne dengan mengangkatnya ke atas. Kembali ke masa kini, Bruce Wayne berada di kota dan berada di tengah-tengah kekacauan yang terjadi karena mesin dunia yang diaktifkan oleh Jenderal Zod pada film Man of Steel. Dia menelpon Jack dan meminta semua karyawan meninggalkan gedung. Mesin dunia di sebelah selatan berhasil dihancurkan oleh Superman. Begitupun mesin dunia di sebelah timur berhasil dihentikan dengan menjatuhkan pesawat milik Kal-El yang menciptakan Phantom Zone, dan kejadian ini dilihat langsung oleh Bruce Wayne. Bruce Wayne berlari ke arah gedung kantornya dan melihat Superman sedang berantem dengan Jenderal Zod yang menyebabkan gedung hancur dan menewaskan banyak orang termasuk Jack, orang kepercayaan Bruce. Bruce Wayne membantu Wallace yang adalah karyawannya yang tertimpa besi pada kakinya dan menyelamatkan seorang anak. Saat itulah dia melihat Superman sedang melawan Jenderal Zod. Kejadian ini membangkitkan amarah dan dendam dalam hati Bruce. 1,5 tahun kemudian di Samudra Hindia, seorang penyelam mengambil sebongkah batu dari dalam laut yang isinya adalah batu Krypton. Batu ini membuat Superman lemah. Lois Lane ditugaskan di Afrika untuk mewawancarai kelompok teroris. Dia berangkat bersama rekannya yang bernama Taron dari CIA yang mengaku juga sebagai jurnalis. Taron adalah mata-mata yang dikirim oleh CIA. Ketika mewawancarai ketua kelompok ini, Taron ketahuan membawa alat pelacak pada kameranya. Dia pun tewas ditembak. Kematian Taron pun diketahui oleh kantor CIA. Mereka pun meluncurkan drone untuk membombardir area ini. Sementara Lois Lane disandra oleh kelompok ini. Drone pun diluncurkan ke markas teroris dengan Lois Lane yang ada di dalamnya. Tapi datanglah Superman menghancurkan drone yang meledak di udara dan dia menyelamatkan Lois Lane. Dari kejadian ini ternyata banyak warga sipil Afrika tewas karena ledakan drone. Seorang warga negara berdarah Afrika mengadukan hal ini ke Pengadilan Tinggi Amerika dan menjadi saksi atas apa yang Superman lakukan. Pengadilan Tinggi pun memutuskan Superman bersalah. Di markasnya, Alfred menunjukkan kepada Bruce Wayne rekaman Superman yang lagi berantem dengan Jenderal Zod yang menyebabkan orang-orang tak bersalah mati, yang kembali membuat Bruce Wayne teringat peristiwa 1,5 tahun yang lalu. Kita ke sisi lain, petinggi-petinggi pemerintahan datang menemui Lex Luthor yang adalah pebisnis kaya raya yang mewarisi kekayaan ayahnya di Lex Corporation. Mereka membicarakan proyek pertahanan negara. Lex pun memperlihatkan pecahan batu Krypton. Ilmuannya menunjukkan bahwa ketika batu ini melukai kulit mayat Jenderal Zod, maka sel-sel tubuhnya terurai dan melemah. Lex pun memprediksi bahwa kekuatan kimia yang terkandung dalam batu ini dapat dibuat senjata untuk pertahanan negara. Tetapi harus ada sampel batu yang lebih besar, dan senjata ini pun nantinya bisa dipakai untuk mengalahkan Superman. CIA pun mengajak Lex Luthor untuk bekerja sama dalam proyek ini, dan Lex minta izin agar bisa masuk ke bangkai pesawat Jenderal Zod yang jatuh di tengah kota untuk melakukan penelitian dan minta izin impornya dimudahkan pemerintah. Bagi sebagian orang, Superman adalah pahlawan, namun bagi yang lainnya Superman adalah musuh umat manusia. Di kantornya, Lois Lane menunjukkan peluru yang dia ambil ketika mewawancarai teroris di Afrika. Lois Lane mengatakan bahwa peluru ini tidak dijual dimanapun. Lois Lane menduga ada campur tangan pemerintah di dalam menyuplai peluru-peluru ini untuk teroris. Lois Lane pun minta izin terbang ke Washington DC untuk mencari berita terkait hal ini. Clark Kent pun menghampirinya dan bilang bahwa ini adalah hal yang berbahaya baginya. Perry pun meminta Clark Kent untuk mencari berita tentang dana siluman yang masuk ke rekening salah satu orang penting di kota metropolis. Senator Finch menemui Lex Luthor dan tidak memberikannya izin impor. Senator Finch mencurigai bahwa proyek senjata yang direncanakan Lex akan dibuat menjadi senjata pembunuh. Bruce Wayne menyadap saluran telepon dari importir senjata ilegal yang diduga bekerja sama dengan Lex Luthor. Bruce Wayne pun diundang oleh Lex Luthor dalam acara amal di kota metropolis.
Bruce pun datang ke sana dan Diana yang adalah Wonder Woman juga datang. Termasuk Clark Kent juga sedang meliput acara ini. Bruce Wayne datang untuk menyelidiki hal-hal yang mencurigakan tentang bisnis Lex Luthor. Dia dibantu oleh Alfred yang memetakan denah ruangan. Bruce Wayne pun turun ke lantai bawah dan memasang alat untuk menyadap data-data tentang gedung perpustakaan Metropolis kepunyaan Lex Luthor ini. Clark Kent berkenalan dengan Bruce Wayne dan menanyakan tentang Batman di Gotham City yang ditakuti penjahat karena Batman sering mengeksekusi penjahat-penjahat ini secara langsung tanpa melalui pengadilan. Bruce Wayne bilang kalau tingkat kejahatan di Gotham City sangat tinggi dan Batman melakukan hal yang tepat. Bruce Wayne juga mengkritik kalau Daily Planet suka melebih-lebihkan berita yang mereka publikasikan. Lex Luthor pun menemui Clark Kent dan Bruce Wayne untuk sekedar basa-basi. Alfred pun mengabarkan bahwa data-data telah selesai disadap lewat alat yang dipasang oleh Bruce Wayne melalui earphone-nya. Tetapi hal ini didengar oleh Clark Kent karena pendengarannya yang tajam. Bruce Wayne kembali turun ke lantai bawah untuk mengambil alatnya diikuti oleh Clark Kent. Tetapi alat sadap hilang dan ternyata diambil oleh Diana. Bruce Wayne pun mengejar Diana tetapi tidak berhasil menyusulnya. Sementara Clark Kent melihat berita kebakaran di gedung dengan seorang perempuan yang masih terjebak di dalamnya. Superman pun datang menyelamatkannya. Setelah kejadian ini, Superman banyak menyelamatkan nyawa manusia. Dia menjadi sosok yang kontroversial dan mengundang perdebatan di antara para pengamat dan senator pemerintahan yang sebelumnya menyatakan Superman bersalah. Di sisi lain, Diana sedang berada di museum dan Bruce Wayne menjumpainya dan minta dikembalikan alat sadap yang sudah dicurinya. Diana pun ternyata sedang menyelidiki Lex Luthor karena dia menyimpan foto miliknya. Diana pun bilang bahwa alat sadapnya akan ditemukan di jok mobil Bruce Wayne. Di markasnya, Bruce Wayne memproses data-data dari alat sadapnya dan menemukan kapal laut yang bernama White Portuguese. Kapal ini digunakan oleh Lex untuk menyelundupkan senjata. Saat ini kapal sedang berlayar menuju Amerika dengan membawa batu Krypton yang ditemukan di Samudra Hindia beberapa bulan lalu. Bruce Wayne akan mencuri batu ini untuk mengalahkan Superman. Meski hal ini ditentang oleh Alfred karena menurutnya Superman bukanlah musuh mereka. Clark Kent datang ke penjara mencari berita tentang narapidana yang tewas dibunuh. Meski tidak diizinkan masuk, namun Clark Kent bertemu dengan istri narapidana ini. Dia menceritakan tentang perbuatan Batman yang banyak mengeksekusi penjahat tanpa melalui pengadilan. Kapal White Portuguese pun tiba di dermaga dan batu Krypton pun diturunkan kemudian dinaikkan ke dalam truk untuk dibawa kepada Lex Luthor dengan pengawalan yang ketat. Batman menembakkan alat sadap ke mobil truk dan Batman pun mengejarnya dan terjadilah tembak-menembak. Tiba-tiba Superman muncul di depannya dan mobil Batman pun menabrak Superman sehingga oleng menabrak tiang. Superman membuka pintu mobil dan mengancam Batman agar tidak melakukan aksinya lagi. Kali ini Superman bermurah hati dan memberinya kesempatan. Batman menatap Superman dengan geram. Batman kembali ke markasnya dan gagal mencuri batu Krypton. Kemudian Bruce Wayne melacak mobil truk melalui alat sadapnya. Sementara mobil truk telah sampai ke kantor Lex Luthor. Lois Lane memberikan sampel peluru ke Jenderal Swanwick dan memintanya untuk meneliti kembali peristiwa di Afrika. Karena sebenarnya korban-korban ini tewas oleh peluru, bukan ledakan yang ditimbulkan oleh Superman. Senator Finch mengundang Superman untuk datang ke gedung rakyat dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Afrika. Jenderal Swanwick pun menemui Lois Lane dan mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya ada pihak yang ingin memfitnah Superman. Peluru yang ditemukan di sana diproduksi oleh perusahaan Lex Luthor dan Lex mempunyai tentara bayaran yang bekerja untuknya. Superman yang datang ke sana untuk menolong Lois Lane hanyalah dijadikan alat agar masuk ke dalam jebakan Lex Luthor. Lex Luthor sudah menduga bahwa Superman akan datang ke sana untuk menolong Lois Lane yang sedang meliput berita dan Superman pun masuk ke dalam jebakan. Senator Finch datang ke gedung rakyat dan bilang kepada rekannya bahwa kesaksian palsu telah dilakukan oleh Kahina 3 bulan yang lalu yang membuatnya menyatakan Superman bersalah. Ternyata Kahina disuap oleh Lex Luthor untuk menyalahkan Superman. Sebelum masuk ke gedung rakyat, Finch pun bertemu dengan Lex Luthor dan Lex mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan keamanan negara karena dia menolak izin impornya. Superman pun datang ke gedung rakyat. Sebagian orang bersorak, sebagian orang lagi mencelahnya.
Superman masuk ke dalam gedung dan Senator Finch mengajaknya berdiskusi kepada banyak pihak, tetapi tiba-tiba gedung meledak. Superman membantu mengeluarkan orang-orang yang terluka dan banyak dari mereka yang tewas. Superman menatap Lois Lane dengan sedih dan lepas landas ke udara. Kembali pada Lex Luthor, dia datang ke kantor yang sudah acak-acakan dan melihat batu Krypton telah hilang dicuri oleh Batman. Bruce Wayne dibantu Alfred mengekstrak batu ini menjadi senjata yang akan digunakan untuk melawan Superman. Bruce Wayne membuka file dari Lex Corporation dan menemukan foto Diana di tahun 1918. Kembali ke kota Metropolis, dalam penyelidikannya polisi menemukan bahan-bahan membuat bom di apartemen Wallace yang juga hadir di gedung rakyat pada saat bom meledak. Media yang telah disogok oleh Lex Luthor menggiring opini bahwa Superman bersekongkol dalam rencana pemboman ini, karena seorang Superman tidak mungkin tidak melihat bom yang ada di ruangan itu. Dan faktanya saat ini Superman pun menghilang. Lois Lane mendapat informasi bahwa bom ternyata disembunyikan di bawah kursi roda milik Wallace. Bagian ini ditutup dengan lapisan timah sehingga Superman tidak bisa mendeteksinya. Lex Luthor masuk ke bangkai kapal Krypton dan mengaktifkannya. Dia yang tahu sejarah Krypton mengambil mayat Jenderal Zod dan membangkitkannya dengan meneteskan darahnya. Di tempat lain, Mama Clark Kent yang bernama Martha dan Lois Lane diculik oleh orang-orang Lex. Lois Lane dibawa menghadap Lex dan dia pun didorong dari atas gedung. Benar saja dugaan Lex, Superman pun datang menangkap Lois Lane. Setelah menurunkan Lois Lane, Superman pun menghampiri Lex untuk membawanya ke pengadilan. Tetapi Lex bilang bahwa Batman yang penuh dendam dan kebencian sedang menunggunya di seberang di Gotham City. Lex pun mengancam akan membunuh Martha jika dia tidak membunuh Batman. Lex minta kepala Batman dibawa kepadanya dalam waktu 1 jam. Jika tidak, maka Martha akan mati. Warga kota dihebohkan karena munculnya arus listrik yang kuat dari bangkai kapal Krypton. Superman pun datang kepada Batman dan minta tolong kepadanya. Baru saja ingin menjelaskan, Batman menyerangnya dengan senjata otomatis. Superman pun sedikit menghajarnya. Batman menembakkan gas Krypton yang dihirup oleh Superman dan membuat kekuatannya melemah. Batman pun menghajar Superman. Dengan amarah dan dendamnya, Batman hendak menancapkan tongkat Kryptonnya ke Superman. Tetapi Superman minta tolong untuk menyelamatkan Martha. Nama ini membuat Batman mengurungkan niatnya karena teringat akan mamanya yang tewas ditembak. Datanglah Lois Lane dan menjelaskan bahwa Martha adalah mama dari Clark Kent. Ternyata nama emak mereka sama. Batman pun membuang tongkat batu Kryptonnya. Superman pun bilang bahwa semua ini adalah ulah Lex Luthor. Mereka pun berbagi tugas. Batman mencari di mana lokasi Martha ditawan dan Superman mengecek bangkai kapal Krypton yang mengeluarkan arus listrik yang kuat. Alfred pun memberitahu Batman lokasi Martha ada di pelabuhan. Batman pun melibas para penjahat ini dan bertemu dengan Martha dan juga menyelamatkannya. Superman pun bertemu dengan Lex di bangkai kapal, tetapi Lex bernarasi sambil menunggu waktu kebangkitan Jenderal Zod yang tinggal 20 detik lagi. Bukannya Jenderal Zod yang bangkit, tetapi makhluk aneh mengerikan. Superman pun melawan makhluk ini. Begitupun pasukan militer turut membantu. Superman membawa makhluk ini keluar angkasa dan militer pun segera meluncurkan roket yang menghantam mereka di angkasa. Makhluk ini jatuh ke bumi tetapi malah bertambah kuat. Sementara Superman mengering dan mengambang di luar angkasa. Makhluk Krypton ini menyerang Batman yang mendekatinya. Batman pun menyadari bahwa makhluk ini hanya bisa dibunuh dengan batu Krypton dan tongkat Kryptonnya ada di Gotham City. Batman pun memancingnya untuk ke sana. Superman pun bangkit dengan kekuatan dari matahari. Pesawat Batman pun jatuh di Gotham City karena serangan. Batman pun pasrah melihat makhluk ini tepat di depannya. Datanglah Wonder Woman menahan serangan laser dari makhluk ini dan datang juga Superman. 3 pahlawan super pun bertarung mengeluarkan segenap kemampuannya. Di sisi sebelah sini, Lois Lane yang tadinya mau mencari tongkat batu Krypton terjebak dalam runtuhan bangunan karena amukan makhluk Krypton. Pertarungan sengit 3 lawan 1 pun terus berlanjut.
Tiba-tiba Superman mendengar suara dari dalam air dan menyelamatkan Lois Lane. Gantian Superman yang nyemplung ke air untuk mengambil tongkat Krypton yang membuatnya lemah. Wonder Woman dan Batman pun sudah kewalahan. Terbanglah Superman menancapkan tongkat sakti tepat ke jantung makhluk ini. Tetapi Superman pun tertusuk di jantungnya. Dengan sisa kekuatannya, Superman mendorong tongkat sakti menembus jantung makhluk ini. Dan keduanya pun mati. Lois Lane pun menangisi kekasihnya. Sementara Lex Luthor ditangkap dan dipenjara. Para pelayat berdatangan ke rumah Martha dan Superman dimakamkan secara militer dan dianggap sebagai pahlawan. Kota Metropolis pun ikut berduka. Film pun usai. Pesan moral dari film ini, jangan berasumsi negatif terhadap seseorang atau suatu masalah yang belum jelas. Asumsi bukanlah kebenaran. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya.